Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Andriani dengan NIM 206001275 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi validitas dan reabilitas dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari validitas, yang dimana validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Adapun pengertian validitas menurut KBBI yaitu sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum, sifat valid, dan kesahihan. Selain itu, ada beberapa jenis-jenis dari validitas. Yang pertama, validitas isi, yang dimana validitas isi merupakan validitas isi ini menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes. Validitas isi mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur yang mencakup substansi elemen yang ingin diukur. Validitas isi dipakai untuk mengukur kemampuan belajar, hasil belajar, atau prestasi belajar. Yang kedua yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk atau konstruk validity merupakan validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes yang diukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan, yang dimana validitas konstruk berhubungan dengan kejadian dan objek abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Selain itu, validitas konstruk dapat dipakai dalam mengukur sikap, minat, konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lain-lain, atau yang sifatnya berforma maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat atau tes bakat, intelijensi atau kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu validitas kriteria, yang dimana validitas kriteria atau validitas empiris ditentukan oleh kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas kriteria ini didapatkan melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Validitas kriteria adalah ukuran validitas yang penentuannya dengan cara membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada luar atau yang lainnya. Contoh pemakaian validitas kriteria adalah tes intelijensi yang berkorelasi dengan rata-rata nilai akademis. Dengan asumsi jika intelijensi seseorang tinggi, maka yang akan terjadi dia akan mendapatkan nilai akademis yang bagus. Yang keempat yaitu validitas muka. Validitas muka atau face validity merupakan tipe validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya berdasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur, yang dimana apabila isi alat ukur sudah terlihat sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan bahwa muka sudah terpenuhi. Validitas muka disebut juga dengan validitas rendah dari validitas isi. Selain dari jenis validitas, ada pun prinsip dari validitas, yaitu yang pertama, interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Yang kedua yaitu penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Yang ketiga yaitu interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai yang didapatkan sesuai. Yang keempat yaitu interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai kecocokan.
atau reliable tidak selalu valid, yang dimana hasilnya mungkin dapat direproduksi tetapi belum tentu benar. Yang kedua yaitu pengukuran yang valid umumnya dapat diandalkan atau reliable, yang dimana jika suatu pengujian menghasilkan hasil yang akurat, maka harus dapat direproduksi. Atau bisa juga dikatakan bahwa ketika suatu ukuran memiliki reliabilitas tes ulang yang baik dan konsistensi internal, peneliti harus lebih yakin bahwa skor mewakili apa yang seharusnya. Namun harus ada lebih dari itu, karena suatu ukuran bisa sangat andal tetapi tidak memiliki validitas sama sekali. Sebagai contohnya itu, bayangkan seseorang yang percaya bahwa panjang jari telunjuk seseorang mencerminkan harga dirinya dan oleh karena itu mencoba untuk mengukur harga dirinya dengan memegang penggaris di jari telunjuk orang tersebut. Dari penjelasan yang tadi dapat diketahui bahwa meskipun ukuran ini akan memiliki reliabilitas tes ulang yang sangat baik, itu sama sekali tidak memiliki validitas, karena fakta bahwa jari telunjuk seseorang itu sentimeter lebih panjang dari jari telunjuk orang lain tidak menunjukkan apapun tentang siapa yang memiliki harga diri yang lebih tinggi